wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 2 yang beranggotakan akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Gimana sih awal berdirinya Kerajaan Banjar? Terus masa kejayaan Kerajaan Banjar itu didasari oleh apa aja? Nah, bagi kalian yang kepo atau pengen tahu tentang Kerajaan Banjar, kalian harus tonton video ini sampai habis. Awal mula berdirinya Kerajaan Banjar di Indonesia terjadi pada tahun 1520, yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Banjar pada tahun 1526. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, sebuah kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara, yang sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Pada awalnya, Kerajaan Banjar beribu kota di Banjarmasin, yang kemudian dipindahkan ke beberapa tempat, termasuk Martapura, Kayutangi, dan Banjarmasin. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan dan membentuk budaya serta sejarah di Indonesia. Itu dia awal berdirinya Kerajaan Banjar di Indonesia. Masa kejayaan Kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18 di bawah pemerintahan beberapa raja. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan Kerajaan Banjar mencapai masa kejayaan. 1. Pemerintahan yang kuat. Memerintah dengan bijaksana sehingga mempertahankan kekuasaan dan pertahanan Kerajaan Banjar. 2. Perdagangan yang maju. Lokasi yang strategis membuat Kerajaan Banjar menjadi pusat perdagangan. 3. Penyebaran Islam. Kerajaan Banjar menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. 4. Kebudayaan yang maju. Kerajaan Banjar memiliki kebudayaan yang maju, meliputi seni, sastra, dan arsitektur. Sebuah kerajaan pasti ada pemimpin gak sih? Kerajaan Banjar juga ada raja-raja yang terkenal. Yang pertama, Sultan Suryansyah, yaitu raja pertama yang memeluk Islam dan mendirikan Kerajaan Banjar. Yang kedua, Sultan Hidayatullah, yaitu raja kedua Kerajaan Banjar yang memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat Islam di Kalimantan. Yang ketiga, Sultan Mustain Billah, yaitu raja ketiga Kerajaan Banjar yang memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak. Yang keempat, Sultan Inayatullah, yaitu raja ke-10 Kerajaan Banjar yang memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat kekuasaan. Yang kelima, Sultan Tahmidullah, yaitu raja ke-18 Kerajaan Banjar yang memperkuat hubungan dengan Belanda dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang keenam, yaitu Sultan Adam, raja ke-22 Kerajaan Banjar yang memperjuangkan kemerdekaan Banjar dari Belanda. Di setiap kerajaan pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, termasuk pada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, letaknya strategis. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan Islam. Dan yang keempat, peran dalam sejarah Indonesia. Yang pertama itu letaknya strategis. Betul, letaknya sangat strategis. Terletak di tepi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Kerajaan Banjar memiliki kekuatan ekonomi yang kuat seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Yang ketiga, pengembangan Islam. Kerajaan Banjar menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan oleh raja-raja. Yang keempat, peran dalam sejarah Indonesia. Raja-raja mempertahankan kemerdekaan dengan memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain kelebihan, Kerajaan Banjar juga memiliki kelemahan loh. Kelemahannya ada 3, yaitu konflik internal,
perang dengan Belanda, dan ketergantungan pada perdagangan. Konflik internal yang dimiliki oleh kerajaan Banjar ini yaitu antar anggota keluarga kerajaan, menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua yaitu perang dengan Belanda. Perang dengan Belanda ini terjadi pada abad ke-18, menyebabkan kerajaan melemah dan kehilangan kendali. Yang ketiga ada ketergantungan pada perdagangan. Kerajaan Banjar sangat tergantung pada perdagangan, membuat rentan terhadap kondisi ekonomi dan politik. Itu dia kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh kerajaan Banjar. Ada juga peninggalan kerajaan Banjar. Yang pertama ada Masjid Sultan Suryansah, masjid tertua di Kalimantan Selatan yang dibangun pada tahun 1526 Masehi. Yang kedua ada Makam Sultan Suryansah, makam raja pertama kerajaan Banjar yang terletak di Kampung Sultan, Banjarmasin. Yang ketiga ada Benteng Tundakan. Benteng yang dibangun pada tahun 1784 Masehi sebagai pertahanan kerajaan Banjar. Yang keempat ada bahasa Banjar. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Banjar dan menjadi salah satu bahasa daerah di Indonesia. Yang kelima ada tarian Banjar. Tarian tradisional Banjar seperti tari paksa kembang dan tari Maduda. Yang keenam ada musik Banjar. Musik tradisional Banjar seperti musik panting dan musik gambus. Dan yang terakhir ada prasasti Banjar. Prasasti yang ditemukan di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan dan menceritakan tentang sejarah kerajaan Banjar. Faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Banjar, diantaranya 1. Perang Banjar yang terjadi di sekitar tahun 1859 sampai 1863. Perang ini yaitu perang antara kerajaan Banjar dan Belanda yang kemudian menyebabkan kedua kerajaan tersebut kehilangan kendali atas beberapa wilayah. Kemudian ada penandatanganan perjanjian yang menyebabkan kerajaan kehilangan otonomi dan kedaulatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pembubaran kerajaan, di mana Belanda membubarkan Banjar dan menggantikannya dengan pemerintahan kolonial. Yang keempat, kematian Sultan. Kematian Sultan yang menyebabkan kekosongan kekuasaan dan memperburuk keadaan politik di Banjar. Yang terakhir yaitu pemberontakan rakyat yang terjadi pada tahun sekitar 1860-an, di mana pemberontakan rakyat Banjar terhadap pemerintah kolonial menyebabkan kerusuhan dan kekacauan.